Oke, kelasnya sudah saya mulai record ya, teman-teman. Recording. Jadi kemarin karena diminta Pak Sani, sudah belum katanya kelasnya online. Sudah Pak, ini recordingnya gitu. Makanya ini saya di record nih, sudah di start recordingnya. Oke, coba di ini F5 atau di play bisa. Bisa muncul nggak? Muncul Bisa muncul. Muncul. Ini pakai Google Chrome ya? Iya. Oke, sama berarti pakai Google Chrome. Oke, jadi role play-nya teman-teman, terima kasih Mas Yadi juga sudah siap. Ini Mas Yadi akan presentasi perihal Introduction to Agile mengenai life cycle selections. Nah, kelompoknya itu ada Indah sama Yadi. Terus kalau misalnya waktunya memungkinkan, saya juga akan diskusi tentang materi hari ini ya. Adapun sebenarnya saya sudah buat recording dan PPT-nya juga sudah di-share di e-learning. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya hari ini waktunya habis dengan materi dari Mas Yadi, nggak apa-apa. Tapi kalaupun masih ada waktu, kita coba diskusi sedikit untuk materi yang beneran materi hari pertemuan ketiga ini. Oke, Mas Yadi silakan dipresentasikan. Saya sendiri, Pak. Coba Mas. Saya lagi ngubungi Indah dulu, Pak. Coba ayo dimulai dulu. Oh ya dah. Kan ini yang buat Mas Yadi kan? Benar, Pak. Udah, ayo coba dimulai. Bentar. Perkenalan dan lain-lain. Halo. Halo. Iya, Pak. Ayo dimulai. Oke. Baik, saya mulai aja, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak dosen. Saya akan Selamat malam. mempresentasikan tentang Introduction to Agile, yaitu tentang life cycle selection atau siklus hidup dari sebuah Agile. Dari kelompok 1 itu Indah Mantondang dan saya Yadi Mulyadi. Introduction to Agile atau pengenalan sebuah Agile. Agile is a time box iterative approach to software delivery that builds software incrementally from the start of the project, instead of trying to deliver it all at once near the end. Jadi Agile itu sebuah pendekatan waktu yang berulang untuk pengiriman perangkat lunak yang membangun perangkat lunak secara bertahap dari awal project, termasuk mencoba mengirimkan semuanya sekaligus pada akhirnya. Agile ini bekerja dengan memecah proyek menjadi bagian-bagian kecil dari fungsionalitas pengguna yang disebut cerita pengguna, memprioritaskannya dan kemudian terus mengirimkannya dalam siklus pendek hingga minggu yang disebut iterasi. Oke, selanjutnya ada life cycle selection. Ini termasuk tipe-tipe life cycle atau tipe siklus hidup pada Agile. Yang pertama ada predictive life cycle, kemudian ada iterative life cycle, incremental life cycle, dan yang terakhir ada Agile life cycle. Pak, Ya, mohon maaf. gimana?
Indah mau ditungguin. Sambil jalan aja. Sambil jalan aja. Siap. Udah azan soalnya ini. Predictive Terus? life cycle. Predictive life cycle yaitu sebuah siklus hidup yang bersifat prediktif, atau mungkin istilahnya itu pendekatan yang lebih tradisional, dengan sebagian besar perencanaan terjadi di awal, kemudian dieksekusi dalam satu tujuan, prosesnya berurutan. Kemudian ada iterative life cycle. Siklus iterative life cycle merupakan pendekatan yang memungkinkan umpan balik untuk pekerjaan yang belum selesai, untuk meningkatkan dan memodifikasi pekerjaan itu. Selanjutnya yang ketiga ada incremental life cycle. Siklus hidup incremental. Pendekatan yang menyediakan hasil akhir yang mungkin dapat digunakan pelanggan secara segera. Yang terakhir ada agile life cycle atau siklus hidup agile. Merupakan pendekatan yang iteratif dan incremental untuk memperbaiki item kerja dan sering mengirimkan sebuah siklus. Terus? Oke, di slide selanjutnya ada karakteristik of project life cycle. Ini karakteristik dari sebuah proyek pada siklus hidup. Nah, di sini ada approach, requirement, activities, delivery, goal. Ini karakteristik dari yang tadi, ada prediktif, iteratif, incremental, dan agile. Ini itu sebuah tujuannya. Requirement, sebuah pernyataan atau persyaratan ya Pak. Untuk prediktif, dia bersyarat tetap. Iteratif secara dinamis, incremental dinamis, dan agile dinamis. Untuk prediktif sendiri, melakukan aktivitas dilakukan sekali pada satu proyek. Kemudian dia mengirimkan hanya satu pengiriman, to single delivery. Dan tujuan dari prediktif itu memanage keuangan. Selanjutnya ada iteratif. Iteratif tadi syaratnya adalah dinamis dan dia melakukan aktivitas secara berulang-ulang hingga betul. Sebuah pengirimannya itu single delivery atau satu pengiriman. Dan tujuannya mendapatkan solusi yang betul, yang benar. Yang ketiga ada incremental. Dia bersyarat dinamis. Kemudian aktivitasnya itu perform much for a given increment. Dilakukan sekali untuk memberikan increment, sebuah Terus? ya Pak, sebuah kenaikan ya, memberikan sebuah kenaikan. Selanjutnya delivery-nya pada increment, frequent smaller deliveries. Dia menyediakan pengiriman yang sangat kecil, pengiriman yang sering lebih kecil. Dan tujuannya itu kecepatan. Sementara untuk karakteristik agile, dia bersifat dinamis dan melakukan kegiatan
berulang-ulang hingga benar, dan melakukan pengiriman yang kecil atau frequent small deliveries. Tujuannya itu mencari nilai pelanggan melalui pengiriman yang bersifat umpan balik atau feedback. Begitu, Pak. Ya, terus? Selanjutnya ada continuum life cycle. Itu di sini ada sebuah apa ini namanya? Gambar. Bentar, Pak. Nah, di sini ada karakteristik atau pemilihan siklus hidup kontinum. Ada incremental, agile, iteratif, dan prediktif. Jadi kan prediktif itu sebuah siklus hidup yang sangat sederhana atau yang bisa dikatakan tradisional. Dia memiliki nilai yang rendah, frekuensi delivery-nya juga rendah, terus juga degree of change-nya juga rendah. Selanjutnya ada incremental. Incremental mungkin frekuensi delivery-nya lebih tinggi ya gitu. Dan iteratif degree of change-nya itu tinggi. Nah, yang dimaksud kontinumnya itu ini agile. Jadi semua siklus hidup yang 4 ini tidak ada yang sempurna. Siklus hidup prediktif tadi memanfaatkan hal-hal yang diketahui dan dibuktikan. Kemudian incremental menyediakan hasil akhir yang mungkin dapat digunakan oleh pelanggan. Dan iteratif itu melakukan pekerjaan yang diselesaikan atau belum selesai untuk meningkatkan dan memodifikasi pekerjaan tersebut, maka membutuhkan dia sebuah umpan balik. Sementara agile memanfaatkan karakteristik dari incremental dan iteratif. Jadi ketika sebuah tim menggunakan pendekatan agile ini, mereka akan membuat hasil akhir. Dengan tujuannya hasil akhir secara iteratif. Mungkin ada yang kurang paham, boleh ditanya aja. Ini udah slide terakhir. Masih banyak sih, Pak. Lanjut aja. Ya udah dilanjut. Ya. Selanjutnya ada karakteristik of predictive life cycle. Jadi karakteristik dari siklus kehidupan prediktif. Siklus hidup prediktif berharap untuk mengambil keuntungan yang tinggi dari kepastian seputar persyaratan perusahaan, tim yang stabil, dan risiko kerugian. Akibatnya, kegiatan proyek sering dieksekusi secara serial. Di sini ada gambar analyze, design, build, test, deliver. Dia sejajar, maksudnya tidak ada umpan baliknya ataupun apa itulah. Jadi berurutan secara garis lurus. Mulai dari 0 sampai akhir. Secara sejajar lurus. Selanjutnya ada karakteristik of iterative life cycle, yaitu karakteristik dari sebuah pendekatan iteratif, siklus hidup iteratif. Siklus hidup iteratif ini meningkatkan produk atau hasil melalui prototipe atau bukti konsep berturut-turut. Dilihat pada gambar, siklus hidup
iteratif ini melakukan prototype atau suatu umpan balik dari analyze ke desain, dan dari desain bisa balik lagi ke analyze, itu membutuhkan sebuah prototype. Kemudian dari desain akan diteruskan ke tes, dan dia akan mengulang di situ antara tes dan build. Build dan tes, kebalik Pak. Apakah benar atau betul? Antara build dan tes itu akan dicoba terus. Setelah berhasil, baru dikirimkan. Selanjutnya ada karakteristik of incremental life cycle. Jadi karakteristik siklus hidup incremental. Jadi beberapa proyek mengoptimalkan kecepatan pengiriman. Banyak bisnis dan inisiatif tidak mampu menunggu semuanya selesai. Dalam kasus ini, pelanggan bersedia menerima subkumpulan solusi keseluruhan. Pengiriman yang sering dilakukan dari hasil kerja yang lebih kecil ini disebut siklus hidup incremental. Jadi semua siklus hidup incremental ini, sebuah analis, desain, build, test, dan refer dikumpulkan dalam satu wadah, dalam satu tempat. Kemudian dia akan melakukan sebuah analis, desain, build, test, driver, deliver itu secara bersamaan mungkin untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi analyze, design, build, test, drive, deliver dilakukan secara bersamaan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada karakteristik of agile life cycle, sebuah karakteristik dari siklus hidup agile. Dalam siklus hidup agile, tim mengharapkan persyaratan berubah. Pendekatan iteratif dan incremental memberikan umpan balik untuk merencanakan bagian proyek selanjutnya dengan lebih baik. Namun dalam proyek agile, pengiriman tambahan mengungkap persyaratan yang tersembunyi atau disalahpahami. Gambar di slide selanjutnya mengilustrasikan dua cara yang mungkin untuk mencapai pengiriman tambahan sehingga proyek selaras dengan kebutuhan pelanggan dan dapat disesuaikan seperlunya. Jadi di slide selanjutnya, nah ini sebuah gambar agile yang berbasis iterasi dan agile yang berbasis flow atau incremental. Dalam yang berbasis literasi itu, setiap kotak memiliki ukuran yang sama dan setiap kotak juga memiliki fitur kerja yang sama. Jadi requirements, analysis, design, build, dan test, dan juga deliver itu sama semuanya kotaknya. Jadi membutuhkan sebuah pengulangan mungkin. Sedangkan yang agile berbasis flow atau incremental, dalam aliran, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan fitur tidak sama untuk setiap fitur. Jadi pada yang berbasis flow ini, kotak-kotaknya berbeda ukuran karena dia berdasarkan kapasitasnya untuk mulai bekerja daripada jadwal berbasis iterasi. Jadi sebuah tim menentukan alur kerjanya dengan kolom di papan tugas dan mengelola pekerjaan yang sedang berlangsung untuk setiap kolom. Setiap fitur mungkin membutuhkan waktu yang berbeda untuk diselesaikan. Tim menjaga ukuran yang sedang berlangsung tetap kecil untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih baik sejak dini dan mengurangi pengerjaan ulang jika perubahan diperlukan. Tanpa iterasi untuk menentukan titik perencanaan dan peninjauan, tim dan pemangku kepentingan bisnis menentukan jadwal perencanaan, ulasan produk, dan retrospektif yang paling tepat. Selanjutnya ada Agile Suitability Filters atau filter kesesuaian Agile. Berbagai model penilaian ada
untuk membantu menentukan kemungkinan fit atau celah untuk menggunakan pendekatan agile. Model-model ini menilai faktor proyek dan organisasi yang terkait dengan adopsi dan kesesuaian, dan kemudian memberikan nilai yang menunjukkan keselarasan atau resiko potensial. Contoh filter ini, misalnya sebuah perusahaan farmasi yang memiliki Misalnya sebuah perusahaan farmasi di Amerika Serikat memakan waktu proses persetujuan, proses pengembangannya, dan seluruh siklus hidupnya tampak seperti gambarnya ada. Salah Pak. Ya terus, kok bisa salah? Nggak ada contoh di sini. Bentar Pak. Selanjutnya ada karakteristik of hybrid life cycle. Jadi karakteristik dari siklus hidup sebuah hibrida. Jadi tidak perlu menggunakan pendekatan tunggal untuk sebuah proyek. Proyek sering menggabungkan elemen siklus hidup yang berbeda untuk mencapai tujuan tertentu. Kombinasi pendekatan prediktif, iteratif, inkremental, dan agile adalah pendekatan hibrida. Jadi semua pendekatan digabungkan, disebutnya pendekatan hibrida. Gambar di bawah ini menggambarkan pendekatan dasar untuk murni. Untuk jenis proyek yang digabungkan untuk membentuk model hibrid. Proses awal menggunakan siklus pengembangan agile yang kemudian diikuti oleh fase peluncuran prediktif. Jadi di sini sebuah gambar yang menggabungkan antara agile dan prediktif. Selanjutnya combine agile and predictive approach. Atau pendekatan agile, gabungan pendekatan agile dan prediktif. Pada gambar di bawah, kombinasi pendekatan prediktif dan agile digunakan dalam proyek yang sama. Mungkin tim secara bertahap beralih ke agile dan menggunakan beberapa pendekatan seperti iterasi pendek, stand-up harian, dan retrospektif. Tetapi aspek lain dari proyek seperti estimasi di awal atau di tugas kerja dan pelacakan kemajuan masih mengikuti pendekatan prediktif. Ketika tim menggunakan pendekatan prediktif dan agile dalam skenario umum, akan menyesatkan untuk menyebut pendekatan agile karena jelas tidak sepenuhnya mewujudkan pola pikir, nilai, dan prinsip agile. Namun juga tidak akurat untuk menyebutnya prediktif karena ini adalah pendekatan hibrid. Ini kombinasi antara pendekatan agile dan prediktif. Dia disatukan dalam satu wadah. Kadang dia menggunakan agile sepenuhnya, kadang juga menggunakan prediktif sepenuhnya. Cuma di siklus ini tidak bisa disebut agile saja atau prediktif saja karena ini merupakan pendekatan hibrida, jadi gabungan antara agile dan prediktif. Selanjutnya ada predominantly predictive approach with some agile component atau pendekatan yang sebagian besar prediktif dengan komponen agile. Pada gambar di bawah menunjukkan elemen agile kecil dalam proyek yang sangat prediktif. Dalam hal ini, sebagian proyek dengan ketidakpastian, kompleksitas, atau peluang untuk cakupan sedang ditangani dengan cara agile. Tetapi, sisa proyek yang sedang dikelola menggunakan pendekatan prediktif.
Contoh pendekatan ini adalah sebuah perusahaan teknik yang membangun fasilitas dengan komponen baru. Jadi sebuah pendekatan prediktif terdapat pendekatan-pendekatan agile, cuma dia sifatnya kecil, hanya sebagian kecil. Selanjutnya ada a large agile approach with predictive component, atau pendekatan yang sebagian besar agile dengan komponen prediktif. Pada gambar di bawah menggambarkan pendekatan yang sebagian besar agile dengan komponen prediktif. Di sini sebuah pendekatan agile yang besar, di dalamnya terdapat pendekatan prediktif. Jadi kebalikan dari pendekatan yang tadi. Contohnya itu termasuk mengintegrasikan komponen eksternal yang dikembangkan oleh vendor lain yang tidak dapat atau tidak akan bermitra dengan calon kolaboratif atau inkremental. Diperlukan satu integritas setelah komponen dikirimkan. Oke, selanjutnya ada hybrid life cycle as fit for purpose atau siklus hidup hibrida sebagai tujuan untuk tujuan. Tim proyek dapat merancang siklus hidup hibrida berdasarkan risiko proyek. Misalnya, proyek pembangunan kampus mungkin memiliki beberapa bangunan untuk ditingkatkan atau dibangun. Pendekatan inkremental akan memfokuskan sumber daya untuk menyelesaikan beberapa bangunan lebih awal dari yang lain, mempercepat pengembangan investasi. Setiap pengiriman individu mungkin cukup terkenal untuk mendapatkan manfaat dari siklus hidup prediktif untuk bangunan itu saja. Tujuan dari manajemen proyek adalah untuk menghasilkan nilai bisnis dengan cara terbaik mengingat lingkungan saat ini. Tidak masalah jika cara itu menggunakan agile atau prediktif. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa paling sukses atau bagaimana kita bisa sukses? Apa umpan balik yang diperlukan? Ketika organisasi tidak dapat memberikan nilai perantara atau pendekatan agile mungkin tidak berguna. Tidak apa-apa, karena agile bukanlah tujuannya. Intinya adalah memiliki siklus hidup atau kombinasi siklus hidup yang bekerja untuk proyek, risiko, dan budaya. Jadi agile itu adalah tentang pengiriman berbasis pelanggan secara sering. Pengiriman itu menciptakan umpan balik untuk tim. Tim menggunakan umpan balik itu untuk merencanakan dan merencanakan kembali potongan pekerjaan berikutnya. Selanjutnya ada hybrid life cycle as transition strategi atau strategi siklus hidup hibrida sebagai strategi transisi. Banyak tim yang tidak mampu beralih ke cara lain, ke cara agile dalam semalam. Teknik agile terlihat dan sangat terasa berbeda dengan mereka yang terbiasa dan telah sukses dalam lingkungan prediktif. Semakin besar organisasi dan semakin banyak bagian yang bergerak, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk transisi atau perpindahan. Untuk alasan itu masuk akal untuk merencanakan transisi bertahap. Jadi transisi bertahap itu melibatkan antara teknik yang lebih iteratif untuk meningkatkan pembelajaran dan penyelarasan di antara tim dan pemangku kepentingan. Kemudian pertimbangkan untuk menambahkan lebih banyak teknik inkremental untuk mempercepat nilai dan pengembalian investasi kepada sponsor. Kombinasi berbagai pendekatan ini dianggap sebagai pendekatan hibrida.
Selanjutnya ada pencampuran pendekatan agile. Tim agile jarang membatasi latihan mereka untuk satu pendekatan agile. Setiap konteks proyek memiliki kekhasan tersendiri seperti beragam campuran keterampilan dan latar belakang anggota tim. Berbagai komponen produk yang sedang dikembangkan dan usia, skala kritisitas, kompleksitas, dan kendala peraturan lingkungan tempat kerja berlangsung. Contoh pendekatan pencampuran ini menyesuaikan kerangka kerja agile. Salah satu campuran yang paling umum adalah penggunaan luas, melibatkan penggunaan kerangka kerja Scrum yang terkoordinasi. Metode Kanban dan elemen metode ekstrim pemrograman XP. Scrum memberikan panduan tentang penggunaan backing product, memiliki produk, master Scrum, dan tim pengembangan lintas fungsi, termasuk perencanaan, sprint Scrum harian, tinjauan sprint, dan sprint sesi retrospektif. Selanjutnya ada project factors that influence tailoring. Itu faktor proyek yang mempengaruhi tailoring. Tailoring ini bukan penjahit ya. Terkadang atribut proyek memerlukan pendekatan tailoring agar lebih pas. Nah, pada tabel di slide selanjutnya akan mengidentifikasi beberapa faktor proyek dan opsi tailoring untuk dipertimbangkan. Nah, di sini mungkin bisa disebut identifikasi beberapa faktor proyek dan tailoring. Pada faktor proyek, pola permintaan stabil atau sporadis. Sedangkan pada tailoring, banyak tim menemukan bahwa penggunaan irama dalam bentuk kotak waktu biasa membantu mereka retrospeksi dan mengambil pekerjaan baru. Selain itu, beberapa tim membutuhkan lebih banyak fleksibilitas dalam penerimaan mereka atas banyak pekerjaan. Terus ada faktor proyek, yaitu tingkat peningkatan proses yang diperlukan oleh tingkat pengalaman tim. Yang pada tailoring lebih sering retrospeksi dan pilih penyempurnaan. Selanjutnya, faktor aliran pekerjaan sering terganggu oleh berbagai keterlambatan atau hambatan. Sedangkan pada tailoring, pertimbangkan untuk membuat pekerjaan terlihat menggunakan papan Kanban dan bereksperimen dengan batas untuk berbagai bidang proses kerja untuk meningkatkan aliran. Kualitas kenaikan produk buruk itu faktor pada proyek, sedangkan pada tailoring, pertimbangan untuk menggunakan berbagai praktik pengembangan dan digerakkan oleh pengujian. Sedangkan terus kemudian ada faktor proyek, lebih dari satu tim diperlukan untuk membangun produk. Sementara pada tailoring untuk menskalakan dari satu hingga beberapa tim yang gesit dengan gangguan minimal. Pertama-tama pelajari tentang manajemen program agile, sebenarnya bukan tangkas itu, atau kerangka kerja pelaksanaan formal. Kemudian buat pendekatan yang sesuai dengan konteks proyek. Faktor yang terakhir dari faktor proyek, anggota tim proyek tidak berpengalaman dalam penggunaan pendekatan agile, bukan tangkas ya, maaf. Sementara pada tailoring, pertimbangan untuk memulai dengan melatih anggota tim dalam dasar-dasar pola pikir dan prinsip-prinsip agile. Jika tim memutuskan untuk menggunakan pendekatan tertentu seperti Scrum atau Kanban,
menambahkan lokakarya tentang pendekatan itu sehingga anggota tim dapat belajar dan cara menggunakannya. Sehingga anggota tim dapat belajar cara menggunakannya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu tentang life cycle hybrid. Mungkin ada yang kurang paham atau sebuah masukan bisa ditanyakan. Oke, terima kasih presentasinya dan sudah dibacakan Mas Yadi. Di sini Irwansyah nggak masuk ya hari ini? Kurang tahu, Pak. Halo, Febri, Nehemia, Hadir, Pak. halo, ada? Ya. Mana Nehemia? Oh, Nehemia kemana nih? Online dan laptopnya doang ini. Ke belakang Hadir, kali, Pak. Pak. Hadir. Maaf, Pak. Oh, baru ya nyahut ya. Lagi makan kali Nehi. Gimana tadi dari diskusi hari ini ada yang kurang jelas atau bahkan dari Mas Mulyadi sendiri? Ya, saya kebingungan, Pak. Ya, sama Iya, saya juga. makanya Bahasanya. kalau dalam format bahasa Inggris translate mentah-mentah ya gitu. Iya, Pak. Ada istilah yang memang dalam bahasa Inggris, ada yang istilah dalam bahasa Indonesia. Coba dari yang lain ada pertanyaan dulu, silakan. Tadi yang untuk soal Agile itu ya, Pak ya. Bagaimana Kan silakan. Mulyadi bilang bahwa Agile tuh tadi apa, Mul? Agile tuh adalah sebuah apa? Lupa Apa? ya, tadi inget Pak ya. Ayo apa? Apa ya? Tentang pengiriman berbasis Ya, pelanggan secara nah, free. ya pengiriman berbasis pelanggan. Nah, itu maksudnya gimana ya? Maksudnya pengiriman berbasis pelanggan nih. Nah, Itu di situ saya masih bingung, Pak. Tadi mau nanya coba biarin Mulyadi ini dulu kelar dulu. iya. Nehemia, Iya. gimana? Ada pertanyaan lagi dari Mas Febri? Itu dulu deh, Pak. Itu dulu. Coba Nehemia bisa jawab. Nah, ini kayaknya kalau yang presentasinya dari mahasiswa kayaknya banyak tanya. Kalau dari saya presentasinya yes aja. Udah. Iya kan jelas, Pak. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kan ini sama teman. Kalau sama teman kan enak kan. Iya, Pak. Oke, sok selanjutnya ayo ada dari Mas Nehemia. Komennya apa? Harus komen. Coba dari awal, Mul. Dari awalnya tuh. Dari awal kan tadi Ini. udah di ini. Ulangi lagi gitu. Ya di slide pertama dan kedua tuh. Ini slide kedua. Slide keduanya. Iya ini. Bukan. Atas lagi. Ini. Pep bertanya apa, Pep? Oh, Kok nanya gua? di chat baca tuh. Nehi gimana sih? Sudah baca belum? Udah, Pak. Betul itu pertanyaannya? Ya, begitulah maksudnya. Yang mana? Itu di chat mau. Nehemia, itu pertanyaan dari Mas Febri itu. Pengiriman berbasis pelanggan.
Dari Nahmia komennya apa? Masih bingung Pak, masih belum bisa jawab Pak. Oke, berarti tidak ada pertanyaan kan ya? Mungkin Bapak bisa jawab. Dari Mas ini dulu ya, di dulu coba dari materi yang sudah dibaca. Ini saya juga sambil Oke. baca e-booknya ini. Iya. Jadi Agile itu sebuah pengiriman yang berbasis pelanggan secara terus-menerus, secara sering dilakukan. Pengiriman berbasis pelanggan. Sebentar, Pep. Jadi yang dikirimkan tuh apa, Mul? Iya. Yang dikirimkan apa katanya esok kita diskusi di sini. Agile ini kan framework project. Nah, Project. atau metode sebuah project management. Berarti yang dikirimkan apanya? Yang dikirimkannya itu sebuah hasil dari projectnya itu, Pak. Betul. Betul. Output, hasil atau benefit dari adanya project tersebut. Iya. Dia yang dilakukannya itu secara berulang-ulang gitu, Pak ya? Kalau Maksudnya yang secara berulang-ulang itu masuknya ke yang iterations. iteratif. Ya, iteratif itu kan berulang. Jadi Agile ini kan antara iteratif dan incremental. Dan adaptif juga. Adaptif juga. Betul. Coba dilihat lagi Agile-nya. Tadi di slide yang keberapa? Yang menyertakan Agile itu seperti apa? Nih, lihat. Saya share screen ya. Ya, Pak. Oke. Share window, mana share window? Kok belum muncul PDF? Mana PDF? Share window. Nah, saya udah buka PDF. Oh, PDF-nya di Zoom. Kecilin dulu. Nah, muncul nggak? Belum Pak. Muncul? Oke, teman-teman. Coba. Jadi sederhananya, terima kasih Mas Yadi. Tadi jawabannya sudah mengarah, sudah betul kan, karena memang tadi sudah presentasi. Setidaknya dengan presentasi tadi kan Bisa paham. sedikit banyak paham, walaupun agak nggak ngerti awalnya, tapi Iya, mudah-mudahan lebih awal. Nah, karena Agile ini salah satu dari metodologi untuk project management, jadi pendekatan dari project management. Nah, kita lihat di sini yang pertama nih, kursor saya kelihatan nggak? Yang pertama kan prediktif nih, tadi sempat dibahas. Prediksi kalau bahasa Indonesianya. Saya jelasin dulu ya, dari awal mula dulu. Prediksi ini sebuah project management yang memang sudah terukur, sudah bisa diprediksi dari awal, goalnya akan seperti apa, prosesnya seperti apa. Contohnya, bikin gedung bangunan, itu project juga kan? Ya, betul, Pak. Nah, kalau bikin project gedung bangunan, pertama kan harus bikin fondasi, bikin tiang, oke? Lalu bikin tembok, oke? Terus setelah itu semua baru atap, betul? Setelah itu atap bisa masuk ke area yang lain, lantai dan interior di dalamnya. Jelas? Ya, Itu Pak. itu prediktif. Nah, iterasi ini repeat, berulang. Dia berulang terus untuk satu cycle.
berulang terus. Jadi misalnya dia bangun gedung, contohlah analoginya sama dengan walaupun itu tidak mungkin digunakan untuk membangun gedung menggunakan iteratif. Ya, misalnya dia bangun 1 meter untuk membangun gedung yang tingginya 10 meter gitu. Nah, dia ngebangun 10 meter square, 10 meter persegi dulu, tapi setinggi, 1 meter persegi dulu untuk sampai dengan tingginya 10 meter. Diselesaikan semuanya. Lalu ditambah lagi dengan 1 meter persegi selanjutnya, 1 meter persegi selanjutnya, sampai dengan atapnya, sampai interiornya. Itu repeat. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Itu delivery-nya single, 1 kali. Correctness solutions. Incremental ini mirip-mirip dengan iteratif. Lihat nih. Dia frequent, smaller, kecil-kecil, mirip dengan yang tadi. Tapi dia cepat. Kalau tadi ada tahapannya tetap. Kalau ini cepat dan incremental. Ya. Yang mendekati ini yang sekarang kita bahas adalah Agile. Agile ini metodologi yang saat ini digunakan. Requirement-nya dynamic, dia bisa berubah-berubah terus. Bisa berubah, terus repeat sampai dengan correct, frequent small delivery. Nah, kalau bedanya Agile dengan prediktif, dengan yang iteratif atau incremental, ataupun ada satu lagi misalnya adaptif, si Agile ini di dalam implementasinya dia akan lebih ke menitik beratkan yang namanya tadi customer value ataupun pelanggan. Jadi dari awal goal set dari projectnya itu adalah pelanggan, bukan objektif dari project. Oke, misalnya contoh gini, kita mau ngebangun sebuah sistem aplikasi istilahnya apa, ojek online. Dari awal sudah di-define ojek online itu harus bisa via aplikasinya gini, paymentnya ini. Itu kalau prediktif semuanya sudah di-define dan statis. Oke, jelas? Jelas. Nah, iteratif dan incremental lebih mirip ke prediktif, namun dalam metodologinya dipecah satu-satu atau satu lagi yang dipecah juga tapi cepat. Itu incremental, yang dia speed kan. Ini nih, lihat speed. Kelihatan apa yang saya blok ini? Lihat, Pak. Speed. Kalau si Agile, dia tidak menitik beratkan ke speed, tidak menitik beratkan ke statis, tapi dia dynamic. Dia mengikuti apa kemauan dari konsumen. Misalnya, dulu kan awal misalnya booming dari metode pembayaran, orang nyamannya paling banyak menggunakan bank BCA setiap kali payment. Oke, jelas? Nah, sekarang udah bukannya lagi payment melalui bank. Orang zamannya sekarang udah tinggal scan QR, mau pakai OPPO, GoPay, Dana. Ya kan? Atau satu lagi ShopeePay gitu. Nah, kalau si Agile ini begitu ada yang trending baru, dia akan langsung memasukkan requirement itu di projectnya tersebut. Langsung menjadi goal barunya itu. Tapi tetap dikerjain. Mirip dengan yang si iteratif juga, dia ngerjain lagi. Kadangkala si Agile ini memang tidak berkesinambungan akhirnya, tidak berakhir, akan requirement-nya berubah terus. Tetapi tetap pada suatu masa dia ada timeline yang harus dikejar. Ini waktunya pekerjaan adalah 1 tahun. Jadi setidaknya pada saat project itu di-deliver 1 tahun kemudian, yang requirement dari awal tahun 2021 itu akan tetap up to date apa yang dihasilkan dari project itu tahun 2022. Jadi tidak 2022 di deliver tapi requirement 2021. Tidak. Kalau di prediktif iya. Kalau di Agile walaupun awal starting project di 2020 atau 2021, pada saat project itu selesai di 2020, hasilnya itu tetap masih trending ataupun sesuai dengan market dan keinginan dari konsumen. Itu maksud dari pernyataan bahwa yang tadi ditanyakan oleh Mas Febri, yaitu
pengiriman ataupun delivery yang berbasis kepada Pelanggan. pelanggan. Jelas sampai sini? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Nah, makanya sebenarnya konsep Agile ini tidak hanya bisa digunakan dalam satu project management IT saja. Misalnya Mas Yadi sebagai staf dari STTC ataupun sekarang misalnya nama universitasnya Abdi Tama Cendikia. Nah, kalau Mas Yadi dalam pekerjaan yang menggunakan Agile, itu tidak hanya saklek, oh ini harusnya requirement gini. Tetapi kita mengikuti kebutuhan daripada mahasiswa sekarang. Misalnya, kalau misalnya mahasiswa sekarang misalnya ada untuk nge-grab market yang orang bisa sebenarnya dia mampu, tapi karena misalkan dalam kondisi pandemik dia masih menahan dalam hal finansialnya, dia kalau misalnya ada opsi untuk membayar cicilan kuliah secara kredit, misalkan dia akan membayarnya secara kredit, tapi tetap dia akan kuliah. Nah, di satu sisi Mas Yadi kan sudah kuliah di kelas project management ini. Mas Yadi mengetahui, oh kalau gitu pakai metodologi Agile saja Pak. Kita kerjasama dengan misalnya di sana ada BPR, lalu kita kerjasama juga dengan kreditor, misalnya dengan contohnya apa kalau yang di online kredit, Kredivo gitu dan lain-lain. Jadi untuk pembayaran awalnya teman-teman mahasiswa baru bisa membayarkan melalui Kredivo, sedangkan Kredivonya ke kampus membayarnya secara cash gitu. Dan mereka akan bayarnya ke Kredivo tersebut. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga, tapi tetap goalnya adalah sesuai dengan ke pelanggan tersebut, dan dari kampus pun tetap mendapatkan istilahnya apa peningkatan dari jumlah mahasiswanya. Jelas sampai sana? Kurang lebih jelas Pak. Ya, itu contohnya. Atau kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, Pak, kalau di pabrik seperti apa? Ataupun di sini ada yang sudah kerja selain Mas Yadi, Mas Febri di mana kerjanya? Belum Pak, belum kerja, masih nyari-nyari. Oh, ya udah. Nanti Ada kalau Nehemia. misalnya pas Nehemia di mana? Di Gading Serpong sini Pak. Di mana? Di Gading Serpong sini Pak. Iya, Kerja. bagian apa? Bagian apa? Saya di bagian lapangan Pak. Oh, bagian lapangannya ngurusin apa nih? Pengadaan barang gitu. Pengadaan barang. Iya, bagian pengadaan Logistik barang. kan ya? Coba di bagian jasanya atau barangnya? Barang. Oke, nggak apa-apa. Kalau pengadaan barang berarti Mas Nehemia biasanya kerjasama dengan vendor-vendor, ya kan? Iya Pak. Dengan pihak lain, pihak ketiga, dengan partner gitu. Nah, kalau Mas Nehemia di dalam pekerjaan yang menerapkan konsep Agile, jadi dalam pekerjaannya pun tidak selalu, apalagi sekarang kan work from home, terus kan tidak selalu ada di home office. Jadi dengan konsep Agile, si partner-partner tersebut difasilitasi oleh Mas Nehemia. Oh Pak, misalnya invoice-nya coba harus hard copy atau tanda tangan basah. Nah sekarang kan semuanya sudah zaman elektronik ya. Bahkan kalau mereka perlu buat bukti invoicing ataupun quotation dan lain-lain, Mas Nehemia cukup, oh Pak, kita kan sekarang sudah paperless. Jadi dan mereka pun bisa nge-print out apabila procurement dari mereka sudah di-approve oleh kita. Mereka kita fasilitasi dengan sistem tersebut. Sekarang sudah banyak kok sistem yang bisa ini. Bahkan Mas Nehemia bisa lihat fitur-fitur di Google saja yang gratis. Juga banyak kok. Bahkan mungkin kalau tidak Mas Nehemia bikin aja suatu drive tertentu, hasil pekerjaan dari Mas Nehemia di-upload di Google Drive dan lain sebagainya. Jadi manakala pihak ketiga itu mau lihat akunnya dia, cukup lihat di foldernya yang di-share tersebut, oh ini invoice-nya sudah muncul di Google Drive, dan itu bisa diakses di mana saja dan kapan saja gitu. Tidak harus ngejar Mas Nehemia harus ke kantor jam sekian gitu. Kan goalnya adalah pelanggan. Betul? Betul Pak.
Kurang lebih seperti itu ya untuk yang si konsep agile ini. Nah, makanya di agile ini juga teman-teman harus mempelajari yang paling utama ini. Baca nggak ini? Naik yang ke sini. Nih, sini. Nah, agile itu sebuah mindset, awalnya. Agile mindset. Dia ada 4 value. Nah, teman-teman bisa dipelajari apa 4 value-nya. Ada 12 prinsip. Dan ini praktikal. Praktikal kadang bisa berubah-ubah tergantung industri atau pekerjaan. Tetapi intinya berdasarkan 12 prinsip dan value tersebut. Itu sesuai dengan agile mindset. Kalau misalnya ini ada 12 prinsip tapi ternyata kayaknya ada yang tidak sesuai gitu. Oh, berarti ya agile mindset-nya kalau sebagian besar tetap ada dari 12 prinsip itu misalnya ada 10 prinsip yang masuk terhadap praktek yang digunakan oleh teman-teman, itu masih tetap ada agile mindset namun tidak 100% digunakan. Begitu. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Mas Yadi, sudah presentasinya? Sudah Pak, dicukupkan saja. Mungkin kalau emang Cukup. kurang Nah, jelas, emang sayanya nggak paham Pak. Bukan gitu, tetap Mas Yadi, goalnya adalah mahasiswa yang ngerti, bukan saya yang ngerti. Kan dari pembelajaran ataupun di kampus ini adalah agar menghasilkan sumber daya manusia yang siap bekerja dan siap mengarungi hidup di bidang industri yang digelutinya. Kebetulan kan kita di teknologi informasi. Nah, teman-teman di kelas kuliah project management itu harus mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan project management setidaknya saat ini yang sedang digunakan dan trending saat ini gitu. Salah satunya adalah agile tersebut. Oke. Jadi Ya, kurang lebih yang harus ngerti itu teman-teman yang presentasi. gitu. Semuanya nanti akan giliran presentasi. Coba saya lihat ke ini ya. Udah muncul belum nih? Belum, Pak. Belum Pak. Oh, udah. Udah muncul? Loading. Nah, ini adalah materi untuk manajemen project TI yang ketiga. Saya harapkan teman-teman buka learningnya, dibalas forumnya, dikerjakan kuisnya. Kuisnya adalah saya ambil dari materi memang bahasa Inggris. Harapannya agar teman-teman kalau yang ini boleh teman-teman di Google ataupun dimasukin ke Google Translate untuk apa jawabannya. Setidaknya teman-teman goalnya adalah bisa mengetahui tentang bahasa Inggris juga sekaligus tentang project management. Jadi itu ada 2. Makanya saya deliver aja langsung soalnya dalam format bahasa Inggris. Apalagi kan kemarin ada komen di grup juga bahwa ini ternyata soalnya ada jebakannya. Iya betul, kan tetap aja soal juga sama. Yang ditanyakan ini ternyata point of view-nya ini. Oke, saya jelaskan sedikit ya, sebentar aja nih, dari sebenarnya ada banyak slide, ada total 35, 36. Intinya sederhananya di pertemuan ketiga ini adalah tentang project influence. Faktor influence itu mempengaruhi ya, project apa saja yang mempengaruhi terhadap project. Ini EEF itu environment and enterprise environment factor. Jadi lingkungan yang menginfluence ataupun yang merupakan faktor yang berhubungan dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap project. OPA adalah Organizational Process Asset. Isinya berisi prosedur, isinya berisi tentang aturan-aturan, role yang ada di dalam sebuah project. Dan ini yang ketiga, project di dalam organisasi. Yang keempat adalah Project Management Office, yaitu suatu organisasi yang menaungi dari project manager dan project team agar si project itu mencapai goalnya. Di PMO ini lebih ke istilahnya
kalau ada kampus tuh yayasannya. Nah, yayasannya itu adalah sebagai PMO-nya. Nah, kalau ada project, PMO yayasan itu adalah PMO tersebut. Dia yang biasanya berhubungan dengan administrasi, dia yang berhubungan dengan pembiayaan, financing, dan lain-lain itu ada di PMO. Termasuk template dokumen-dokumen laporan, arsip, dan lain-lain itu disimpan di PMO. Terus lalu role and responsible dari project management dan project manager. Nah, ini dijelaskan. Lalu ada project manager kompetensi, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Lalu ini type of power tuh tipe-tipe dari pengaruh ataupun power ataupun kekuasaan ataupun kekuatan yang harus ada dalam sebuah project manager. Contohnya gini, misalnya Mas Nehemia bekerja. Atasannya kan pasti beda-beda kan, ada supervisor langsung, ada manajer, ada misalnya pemilik atau owner. Misalnya pemilik owner kadang bersifatnya dia lebih ke karismatik orangnya. Itu namanya tipe powernya adalah karismatik. Sedangkan untuk manajernya itu lebih mirip ke misalnya influencer. Dia bisa mengajak ke orang. Ya. Sedangkan yang tipe supervisornya Mas Nehemia, misalkan dia tipenya direktif, ataupun dia controlling gitu, dia tipenya suka kontrol, suka merintah gitu, instruction. Nggak apa-apa, tapi itu tipe-tipe dari power yang dimiliki oleh masing-masing orang berbeda-beda, ya. Dan 8 ini masuk juga nih mirip-mirip dengan leadership dan manajemen. Ini juga akan dijelaskan di materi ketiga ini. Lalu yang ke-9 kurang lebih ini style. Kalau ini hubungannya dengan organisasi, yang leadership style ini mirip dengan type of power tersebut. Ini teman-teman bisa baca, itu sudah lumayan waktunya. Dan ini ada kuisnya juga, dan nanti teman-teman jawab di kuisnya dan ditanyakan. Kalau ada yang masih kurang jelas dari materi ini yang tidak bisa kita sampaikan di semuanya pada malam ini, teman-teman boleh tanya di WhatsApp grup juga, ya, feel free, oke. Ataupun tanya di forum, jawab forumnya. Saya masih responnya masih kurang tuh, saya lihat kuisnya sudah lumayan banyak yang mengerjakan. Tapi intinya kalau ada pertanyaan adalah yang berhubungan dengan mata kuliah kita. Beberapa kemarin malah ada yang japri menanyakan mata kuliah lain gitu. Ya kalau dari saya karena memang tidak berkompetensi ataupun tidak di mata kuliah tersebut, paling saya sarankan coba tanya ke yang bersangkutan, betul gitu ya. Oke. Nanti malah takutnya saya overlap dengan yang bersangkutan tersebut. Ya, sebagai pembelajaran aja, Pak. Tambahan. Oke, karena sudah lumayan malam, kita sudah lewat dari 1 jam lebih. Dan dari tadi pembahasan tentang Agile, Life Cycle Management, dari Mas Yadi dan tim, juga dari saya penjelasan tambahan. Terakhir ada pertanyaan kembali, saya open. Mas Febri, Mas Yadi, Mas Nehemia udah live ya? Nehemia udah, Pak. Coba Mas Febri ada pertanyaan terakhir sebelum saya closing? Alhamdulillah, mungkin begitu aja dulu, Pak. Oke. Mas Yadi juga udah cukup? Belum? Cukup, Pak. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah cukup, saya stop sharing. Mata kuliah malam ini kita record. Seperti biasa akan saya coba di-upload. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada malam ini. Untuk selanjutnya jangan lupa kelompok selanjutnya ya. Oke Pak, siap. Dirapihkan lagi PPT dan doknya. Saya cukupkan malam ini. Selamat istirahat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lab. Terima kasih, Pak. Terima kasih.